Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita mungkin pernah membaca atau pernah membuat surat kuasa. Saya sendiri pernah membuat surat kuasa. Tetapi dalam semua jenis surat kuasa macam-macam, ada surat kuasa istimewa, ada surat kuasa insidentil, surat kuasa khusus, surat kuasa terbatas, resmi, dan sebagainya. Yang sangat hakiki dari maksud, tujuan, dan isi dari sebuah surat kuasa adalah pemindahan kuasa dari seseorang yang bersifat substitutif, menggantikan pemberi kuasa. Dan hari ini Bapak Ibu, dalam bacaan Injil, bagaimana Yesus memberikan kuasa bukan sekedar substitutif, mengganti, melainkan tentatif, pasti, kontinu, berkelanjutan, dan selamanya. Ketika ia bangkit dari kubur, murid-murid tentu ketakutan dan mengunci pintu. Injil mencatat bahwa orang-orang Yahudi mereka takut terhadap orang-orang Yahudi yang mengalami sentimental, mengalami perasaan yang sangat sentimen terhadap murid-murid Tuhan. Dan saat pintu-pintu terkunci, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan mengatakan yang pertama kali adalah damai sejahtera bagi kamu. Sesudah itu Yesus tidak melanjutkan perkataan, tetapi dia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada para rasul, dan mereka kegirangan melihat bahwa itu Tuhan. Selanjutnya Yesus mengatakan lagi kedua kalinya, damai sejahtera bagi kamu. Dan serta-merta Yesus melanjutkan satu penjelasan naratif, seolah Yesus berkisah tentang siapa dia kepada para rasul. Seperti aku diutus Bapa, Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Dan selanjutnya Yesus memberikan satu pemberian imperatif, satu tugas perutusan dengan perintah yang tadi bermuatan tentatif, pasti, selamanya. Apa itu? Terimalah Roh Kudus. Jika engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika engkau menyatakan dosa seseorang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara terkasih, inilah yang sebenarnya dihayati, renungkan oleh gereja sebagai sakramen pengampunan dosa. Tetapi berlaku bagi mereka yang memiliki suksesi apostolik. Pastor, saya juga menerima Roh Kudus, betul. Tetapi para rasullah yang diberikan garis khilafah rasuliyah dalam bahasa Arab Kristen Katolik Roma di Timur Tengah, suksesi apostolik. Dari Yesus kepada 12 rasul, 12 rasul kepada para paus, paus kepada para uskup, uskup kepada para imam. Jadi jangan berdalih dipengaruhi ajaran-ajaran lain. Saya baca di kitab suci, sini kok saya tumpang tangan, terampuni dosamu. Dede, jangan. Harus tahu konteksnya. Sama dalam
mengalami Roh Kudus, tetapi berbeda dalam pelaksanaan fungsi dan jabatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, mengalami, merenungkan, membaca bagaimana kuasa ini dialami oleh Petrus dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul. Ketika dia mengajar di Serambi Salomo, dia mengajar dengan tidak pernah gentar dan takut. Kuasa ini yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ketika dia melihat yang Alfa dan Omega, yang hidup di hadapannya dalam suara, dalam penampakan penglihatannya, dan dia menuliskan apa yang dia lihat sekarang dan apa yang akan terjadi, lalu dikirimkan kepada jemaat di Asia. Baik ke-12 rasul mengalami penampakan Tuhan. Baik Yohanes penginjil, bukan Yohanes murid yang dikasihi, berbeda. Yohanes penginjil berbeda dengan Yohanes murid Yesus yang dibawa salib. Yohanes penginjil juga melihat, mengalami penampakan Yesus. Baik Thomas rasul juga melihat Yesus meskipun terlambat, karena dia butuh dulu pembuktian. Dan bagi kita hari ini tidak ada kata terlambat. Mengapa? Karena Yesus memberikan penegasan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang benar kita tidak melihat Yesus dengan bekas paku menembus tangan, tetapi kita melihat, mengalami Yesus dalam ekaristi melampaui kenangan. Memang kita tidak melihat Yesus dengan lambung yang dirobek lambungnya, tidak kita lihat. Tetapi kita mengalami Yesus dalam ekaristi yang sangat agung. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena kerahiman ilahi ini, pada hari Minggu kerahiman ilahi ini, kita diingatkan untuk senantiasa percaya, kendati tidak melihat secara kasat mata Yesus bertubuh, punya kepala, mata, pundak, badan, kaki, punya lengan, jari-jari, tidak. Tetapi dalam iman kita melihat Dia. Dan kalau kita percaya, maka bukan sekedar percaya seperti saya percaya pada manusia jadi-jadian, bukan. Tetapi percaya yang Yesus inginkan adalah mempercayakan diri kepadanya. Kita boleh percaya bahwa iblis itu ada, ya saya percaya, wong Yesus digoda iblis. Tetapi mempercayakan diri kepada iblis, nah itu yang salah. Karena kita harus percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Jadi di sini Bapak Ibu penekanannya bukan hanya saya believe, saya percaya, tetapi saya trust. Jesus dalam gambar kerahiman biasa tertulis, Jesus, I trust in you. Saya mempercayakan diri kepadamu. Dan bagaimana kita alami dalam hidup sehari-hari, dalam pergumulan, ketakutan, kekecewaan, kegagalan, Tuhan katakan, kalau kau mempercayakan diri kepadaku, ulurkanlah tanganmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah kita yang hari ini, zaman ini tidak melihat Yesus dari muka ke muka, namun percaya kepadanya dari dalam hati kita. Semoga demikian.